Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari sebentar mudah dipahami oleh anak-anakku sekalian. Silahkan Nur, ketua kelas, pimpin temannya untuk berdoa. Sudah siap? Siap. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kami ilmu dan berilah kami rezeki berupa pemahaman yang baik. Amin. Ibu guru absen dulu ya. Muhammad Fahrul Ikhwan, Muhammad Holis Padli. Kenapa Holis? Oh, sakit. Ya, kita doakan ya, semoga Holis cepat sembuh dan bisa masuk belajar lagi seperti biasanya. Akila Nur Albi, Detri Nova Hijrayani. Supaya tambah semangat lagi, kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Bahwa kita juga satu nusa satu bangsa, artinya kita berbeda-beda tetapi tetap Sama. iya, sesuai dengan sebuah bahasa Indonesia yaitu Bhinneka. Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi hari ini kita akan belajar tema 4. Masih tetap tema 4 ya. Berbagai pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 6. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang salah satu pekerjaan. Ada yang masih ingat pekerjaan apa? Nelayan. Iya, Hajrah. Iya, nelayan. Ada yang tahu siapa itu nelayan? Ya, nelayan itu adalah seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai penangkap ikan. Jadi, kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang salah satu teks fiksi. Teks fiksi tentang taman bermain yang hilang, yaitu teks yang berisi tentang hutan bakau. Hutan bakau yang tumbuh di pinggir pantai dan erat kaitannya nanti dengan pekerjaan yaitu nelayan. Selain itu, kita akan belajar tentang sikap baik dan tidak baik pada teks taman bermain yang hilang. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah membaca teks fiksi dan melihat tayangan video taman bermain yang hilang, kalian akan mampu menyimpulkan unsur dari cerita atau pesan moral. Jadi pesan moral itu sama dengan amanat ya. Pada teks menggunakan pendapat pribadi atau pendapat kelompok. Detri, coba Detri.
Manfaat pembelajaran kita hari ini, jadi anak-anakku sekalian bisa memahami apa itu sikap baik, apa itu sikap tidak baik, yang perlu dicontoh sama yang tidak perlu dicontoh pada pembelajaran kita hari ini. Ayo coba pikir, kira-kira apa ya yang terjadi jika pohon itu ditebang secara sembarangan? Banjir. Kan terjadi banjir, jadi makanya pohon-pohon itu harus disayangi, tidak ditebang secara liar supaya tidak terjadi abrasi atau banjir. Hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Jadi discovery learning itu Ibu akan jelaskan. Jadi discovery learning itu pada kegiatan hari ini kalian mengamati video, kita akan berdiskusi. Pagi, siang, pagi, siang, malam. Ibu punya video, jadi video ini silakan Ibu akan putar sebanyak 2 kali. Silakan perhatikan baik-baik. Ibu guru mau bertanya dulu, apa judul dari video yang Ibu tampilkan? Taman bermain yang indah. Ibu guru ada lagi pertanyaannya. Siapa tokoh yang terdapat pada video pembelajaran? Sekarang Ibu mau bertanya lagi. Kira-kira apa yang terjadi pada hutan bakau pada video? Apa? Abrasi. Kira-kira karena apa? Apa penyebab dari abrasi? Ya, hutan bakau ditebang. Apa manfaat dari hutan bakau? Ibu mempunyai 2 gambar. Coba diperhatikan ya gambarnya. Contoh sikap baik dan tidak baik. Kira-kira yang di atas ini pada gambar yang pertama sama kedua merupakan gambar apa? Gambar sikap baik atau tidak baik? Sikap? Karena apa? Kenapa dikatakan gambarnya sikap baik? Ya, karena menanam pohon bakau dan merawat. Kemudian gambar selanjutnya, coba perhatikan lagi. Kira-kira pada slide selanjutnya ini gambar sikap baik atau gambar sikap tidak baik? Sikap yang tidak baik. Kenapa dikatakan gambar sikap tidak baik? Ya, karena gambar di atas menunjukkan aktivitas penebangan pohon hutan bakau atau hutan bakau secara sembarangan atau secara liar. Jadi sampai di sini sudah mengerti sikap baik sama sikap tidak baik. Sekarang Ibu akan membagi kelompok dulu.
Sampai di sini paham? Lekor pertama LKPD-nya. Sudah? Yang pertama. Pada lekor yang pertama, seperti kegiatan kita sebelumnya, yang pertama itu adalah, coba siapa lagi yang bisa membaca? Yang berani? Fahrul, nomor 1. Baca petunjuk umum LKPD-nya. Nomor 1. Nomor 3. Bacalah dengan cermat. Pahami, rencanakan, kemudian kerjakan dengan teliti. Ikan bahan ajar, dan bahan ajarnya tolong dibaca, dipahami supaya memudahkan kalian dalam pengerjaan LKPD. Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan LKPD sebanyak 30 menit. Jadi inti dari materi kita pada hari ini adalah pesan moral. Apa pesan moralnya? Apa nasihat yang terkandung dalam video dan teks yang adalah sikap baik, contoh sikap baik sama contoh gabungan sikap baik. Di sini jadi tulis 5 contoh sikap baik. Kemudian di sana tulis 5 contoh yang bukan sikap baik. Sampai di sini paham? Kemudian yang selanjutnya adalah apa ciri-ciri sikap baik. Jadi ciri-ciri sikap baik ditulis di sebelah sini. Kemudian di sebelah sana adalah kesimpulan. Apa kesimpulan sikap baik? Bisa kamu tuliskan di sebelah sana. Kepada kelompok 3. Komentari apa yang ditampilkan oleh temamu. Berikan komentar. Kira-kira apa yang masih kurang atau ini sudah bagus.
berdampak pada kita dan akibatnya juga akan berdampak pada kita sendiri. Jadi kalian sudah mengerti atau sudah paham tentang pembelajaran kita hari ini? Ya. Sekarang kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua. Dikumpul. Ya, dikumpul semua materinya. Sudah? Bagaimana perasaannya hari ini? Senang? Lalu yang paling disukai dari pembelajaran hari ini? Ya, semuanya itu yang mana? Apa? Ya, berkreasi. Apa lagi? Memahami hutan bakau. Apa lagi? Apa lagi? Ya, membuat karya. Apa lagi? Apa? Apa lagi? Kalau bekerja sama atau berkelompok senang tidak? Mau tidak jika pembelajaran selanjutnya seperti ini? Ibu punya kuis. Penanaman pohon kembali terhadap lahan yang kosong atau hutan yang gundul sehingga membuat pohon di hutan kembali normal dan berfungsi sebagai pelindung manusia dalam menyediakan udara, air, dan mencegah banjir disebut juga titik-titik. A. Globalisasi. B. Reboisasi. C. Imunisasi. D. Irigasi. Ya. Yang benar adalah B. Reboisasi. Jadi kita bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, manusia harus menjaga kelestarian hutan bakau, tidak melakukan penebangan hutan secara sembarangan. Pohon bakau tidak boleh ditebang secara sembarangan. Kemudian, coba Hajra, apa sikap baik dan tidak baik pada taman bermain yang hilang? Kemudian Hajra dulu, apa sikap baiknya? Contoh sikap baiknya. Ya, merawat pohon bakau. Apa lagi? Ya, jadi contoh sikap baiknya adalah menanam dan merawat pohon bakau. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang unsur intrinsik pada teks fiksi yang masih teks fiksi, yaitu pada teks tupai dan ikan gabus. Jadi tupai dan ikan gabus. Mencari unsur intrinsiknya mulai dari tema sampai amanat. Jadi ibu berpesan